Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku di dalam kasih Kristus mempersatukan kita kembali. Channel YouTube kami ini dengan doa dan harapan kita kepada Tuhan agar melalui berkat-Nya, setiap orang yang bergabung melalui channel YouTube kami diberkati, baik kebijaksanaan kita hidup dan hikmat yang berasal dari Tuhan, senantiasa memampukan kita mengerti tentang pekerjaan Roh Allah yang selalu bekerja di dalam diri kita. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu ini kita rindu kembali untuk dapat menaburkan firman Tuhan. Dan bagi siapa saja yang terpanggil jiwanya untuk dapat melayani Tuhan, di dalam melayani adik-adik kita di ibadah Minggu KKR GBKP khususnya, kita akan meminta pertolongan Tuhan agar senantiasa di dalam roh dan kebenaran kita dimampukan untuk dapat menyampaikan dan menerima firman Tuhan sebagai kebenaran hidup bagi kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang besar menjadi kekuatan bagi kami. Izinkan melalui channel YouTube ini kami akan berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Mampukan setiap jiwa untuk dapat hidup dalam kebenaran itu. Pertolongan Roh Allah tetap memampukan kami untuk memahami segala kehendak dan tuntunan Tuhan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minuman dari satu roh. Karena tubuh itu juga terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Tetapi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk anggota tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk anggota tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing cara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Demikian pembacaan dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Dan yang menjadi ayat hafalan kita ataupun invokasio di hari Minggu ini dari kitab Kolose pasal 3 ayat 15 bagian A. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dan yang menjadi bacaan remaja dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Yang diberikan tema kepada kita di hari Minggu ini adalah kita tubuh Kristus. Shalom saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat hidup dalam berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa tetap menyertai hidup kita dimanapun kita berada pada saat ini. Salam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan mengingatkan kita tentang satu anugerah kehidupan yang boleh kita pakai lebih berarti dan bermakna. Kalau kita berbicara tentang satu tubuh di dalam Kristus, tentu melalui firman Tuhan ini kita selalu diingatkan tentang kepelbagaian. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua merupakan anggota tubuh Kristus yang harus hidup dalam satu kesatuan dan kerukunan. Tentu hidup dalam satu kesatuan dan kerukunan itu
Itu adalah satu karya Tuhan yang boleh terjadi bagi kehidupan setiap orang yang percaya dan mengandalkan karya Tuhan di dalam hidupnya. Praktek kerukunan perlu kita terapkan dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari. Tentu ini menjadi cerminan jiwa raga kita, bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dunia ini selalu Tuhan harapkan kita hidup rukun dan menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai umat pilihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan datang kembali untuk mendapatkan keberadaan kita sebagai makhluk ciptaannya, Tuhan mau agar apa yang Dia titipkan dalam kehidupan kita itu senantiasa tetap dapat kita pertanggungjawabkan dan dapat kita hidup dalam satu kesatuan yang utuh seperti Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat untuk mewujudkan satu kesatuan yang utuh, itu bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Pada akhir-akhir ini ataupun pada awal tahun ini, banyak sekali pekerjaan iblis yang dapat merusakkan citra Allah di dalam diri anak-anaknya. Jadi dengan kemajuan teknologi, dengan keberadaan duniawi yang tidak jelas dan banyak sekali yang perlu diperbaiki, bisa saja kalau kita hilang kendali, citra Allah di dalam diri kita akan kabur, bahkan rusak, bahkan hilang sama sekali. Iblis tidak suka melihat tubuh Kristus itu utuh. Hidup kita dalam kesatuan dan kerukunan, iblis mau menghancurkan itu agar hidup kita dicerai-beraikan, diadu domba, karena iblis mempunyai misi untuk menghancurkan kesatuan tubuh Kristus. Tapi di dalam gereja harus itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang boleh kita pertahankan, agar di dalam hidup kita, saudaraku, hidup rukun dan bersatu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan untuk menyambut Tuhan yang akan kembali sebagai kepala yang akan datang kedua kali ke dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang kita baca dari kitab 1 Korintus pasal 12 ini menunjukkan bagaimana Paulus memberikan satu pengajaran kepada jemaat Korintus, agar jemaat Korintus yang berbagai-bagai latar belakang dan situasi kehidupan, kota di mana sebagai pusat, kota di dalam sejarah menyatakan bahwa ini adalah pusat perdagangan. Artinya baik buruknya pengaruh itu akan mempengaruhi jemaat yang ada di Korintus. Tapi pengaruh daripada dunia ini dan kepelbagaian yang ada, sering sekali terjadi gesekan baik antara orang Yahudi, non-Yahudi, termasuk sebagai budak dan lain sebagainya. Gap antara golongan terjadi begitu sangat parah sekali ketika itu. Tapi saudara-saudara, bagaimana mengatasi gap yang dalam di antara mereka, sehingga orang Yahudi, non-Yahudi menganggap mereka adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus? Disinilah Paulus memberikan satu didikan, yang mana yang pertama yang diberikan melalui pengajaran ini adalah satu analogi hidup di dalam tubuh Kristus, di mana tubuh Kristus itu satu tubuh banyak sekali memiliki anggota-anggota. Anggota tubuh itu tentunya ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada hidung, dan lain sebagainya. Tapi walaupun memiliki anggota-anggota yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda, tapi semua anggota itu satu dan lainnya hidup dalam satu tubuh. Sehingga tubuh itu sempurna karena anggota-anggotanya juga ada di dalam tubuh itu. Dan tubuh itulah yang membuat anggota-anggota tubuh itu bisa melakukan tugas masing-masing. Karena setiap anggota-anggota tubuh itu adalah bagian daripada kehidupan bersama Tuhan. Jadi demikian Paulus angkatkan di ayat 15, saudara-saudara. Bagaimana jika di dalam tubuh itu menganggap dirinya yang terpenting? Contohnya, bagaimana tangan mengatakan aku bukan bagian tubuh karena aku bukan kaki. Begitu juga dengan telinga berkata aku bukan anggota tubuh karena aku bukan mata. Andai kata seluruh tubuh kita adalah mata, di manakah pendengaran? Dan andai kata tubuh manusia semua pendengaran, di manakah penglihatan? Artinya dari perikop kita ini jelas sekali Paulus menyatakan
Sekecil apapun di dalam tubuh manusia adalah bagian-bagian yang sudah Tuhan tetapkan. Mereka memiliki fungsi yang sangat penting di dalam tubuh itu sendiri. Karena segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, tidak ada yang tidak penting, semua penting. Jadi satu kesatuan yang utuh menyatakan walaupun berbeda-beda, tapi satu tubuh dalam Kristus. Sehingga kita bangga dengan keberadaan kita, bangga dengan keberadaan teman kita. Sehingga kebanggaan kita itu adalah menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang terwujud dalam hidup kita. Begitu juga kalau kita baca di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15a menyatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau tidak ada damai Kristus yang memerintah hidup kita, tanpa adanya lahir baru, hidup yang baru bersama Kristus, mungkin kita menganggap diri kita paling hebat dan paling di atas segalanya. Kita menganggap orang lain tidak ada gunanya, bahkan kecil kapasitasnya dalam diri kita. Tapi pengajaran Paulus kepada jemaat Kolose adalah mengingatkan kita untuk dapat menjadi satu kesatuan tubuh yang utuh di dalam Kristus. Kita harus merendahkan diri kita, menghargai orang lain, hidup barulah dalam kehidupan bersama Kristus. Buang manusia lama kita, tapi pakailah pakaian yang baru, yaitu manusia baru yang sudah Tuhan perbaharui di dalam hidup kita. Penajaman ini kembali kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja, kitab Kolose pasal 3 ayat 12-15. Kehidupan yang baru itu akan menggiring kehidupan kita. Hendaklah segala sesuatu yang menunjukkan hidup yang sudah diperbaharui terlihat dari perkataan kita, pola pikir kita, tingkah laku kita, tren kehidupan yang sesungguhnya menjadi bagian daripada dampak iman kita kepada Tuhan. Jadi dari perikop kita ini, saudaraku yang terkasih, makna apa yang boleh kita sampaikan kepada adik-adik kita? Kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Adik-adik kita tentu ketika kita mengajar, ketika kita menggiring mereka dalam hidup dalam kepelbagaian, sama seperti khotbah minggu yang lalu. Kita melihat, menunjukkan, menyadarkan adik-adik kita agar adik-adik kita mengerti tentang bagaimana kekayaan Allah yang tercipta di dalam diri mereka. Mari melalui penyampaian firman Tuhan ini, hendaklah kita menggiring mereka, menanamkan nilai-nilai itu agar mereka melihat kemuliaan Allah di dalam teman mereka, di dalam diri mereka, dan menjadikan itu sebagai pemacu kehidupan mereka untuk dapat menghargai keutuhan ciptaan Tuhan di dalam diri mereka. Kiranya setiap jiwa yang diberkati oleh Tuhan, yang rindu untuk dapat menyampaikan firman ini, diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya, satu tubuh di dalam Kristus. Mari jalankan fungsi kehidupan kita sebagaimana layaknya orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya firman ini diberkati oleh kasih Tuhan. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami menaburkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bercerita kepada adik-adik kami agar senantiasa mereka merendahkan diri, menghargai setiap organ tubuh dalam keperbedaan, agar mereka menjaga kehidupan mereka, baik dari perkataan, perbuatan, pemikiran mereka. Mereka selalu mengandalkan kuasa Tuhan sebagai pemicu hikmat yang mereka pakai di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.